Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir yang kita selalu kenal ya, sering dibahas oleh para asatizah ya, tafsirul Qur'anil Azim, yaitu tafsir yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika menafsirkan ayat ini, Bu, ya, beliau mengatakan yang pertama, kata beliau, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian menetap wahai wanita mukminah di rumah-rumah kalian. Lihat ini Ibu, tafsirannya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan alzimna buyutikunna fala takhrujna li ghairi hajatin min hawaiji syar'iyyah kamitsli sholati fil masjid. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, ini ulama besarnya mazhab Syafi'i, ya, ulama tafsirnya mazhab Syafi'i. Dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan ayat ini memerintahkan kepada para wanita untuk menetap di rumah-rumah mereka dan mereka tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan hajat, kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat saja. Bahkan beliau membawakan hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bazzar. Kata Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Ini dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ji'nan nisaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada beberapa wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita-wanita tersebut berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bil fadli wal jihadi fi sabilillah. Fama lana amalun nudriku bihi amalal mujahidin fi sabilillah." Wahai Rasulullah, para laki-laki itu mereka mendapatkan keutamaan dengan mereka berjihad di jalan Allah. Mereka keluar ke medan perang. Lalu kami para wanita, wahai Rasulullah, amalan apa yang kami ini bisa menyaingi mereka mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun bersabda, man qa'ada min kunna fi baitiha fa innaha tudraku amalul mujahidina fi sabilillah. Subhanallah. Ini dicatat Ibu. Kata Rasulullah, siapa di antara mukminah, muslimah yang dia duduk menetap di rumahnya, maknanya di sini dia laksanakan kewajibannya sesuai fitrahnya sebagai muslimah. Dia sebagai ibu maka dia jalankan. Dia didik anak-anaknya, dia layani suaminya. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang duduk, maknanya wanita muslimah yang duduk di rumahnya, menetap di rumahnya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, maka dia mendapatkan pahala seperti seseorang yang berjihad di jalan Allah. Ini yang gagal difahami oleh wanita saat ini, Bu. Ya, jadi mereka yang mengusung gerakan emansipasi wanita, kesetaraan gender, mereka nggak paham syariat Islam itu justru meninggikan derajatnya wanita, bahkan mereka menyetarakan wanita dengan laki-laki, tapi bukan dalam perkara pekerjaannya. Tapi dalam perkara apa Ibu? Pahalanya mereka dapat ketika mereka menjalankan kewajiban mereka sesuai fitrah yang ditetapkan oleh syariat ini. Jadi kalau wanita menjalankan pekerjaan sesuai fitrahnya, syariatnya, maka dia dapat pahala sebagaimana laki-laki yang mereka berperang di jalan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian ketika Ibnu Katsir menafsirkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah terdahulu, ya. Kata Ibnu Katsir, beliau mengambil riwayat dari Qatadah dan juga Mujahid. Mujahid ini seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Kata Mujahid ini, kanatil mar'atu, dulu
perempuan-perempuan jahiliyah, kalau mereka keluar dari rumahnya, mereka selalu berhias. Ya, berhias di sini maknanya mereka menampakkan kecantikan mereka dari atas kepalanya, wajahnya, sampai perhiasan-perhiasan yang mereka gunakan. Makanya makna tabarruj jahiliyah itu, Ibu, bukan saja mereka hanya sekedar menutup aurat, bukan itu ternyata. Tapi justru makna berhias jahiliyah itu termasuk di dalamnya kalau wajah mereka itu mereka tampakkan dan mereka berhias dengan wajah itu, maka itu disebut juga dengan tabarruj jahiliyah. Itulah kenapa, Ibu, para ulama mengambil pendapat yang lebih hati-hati agar para wanita menutup wajah-wajah mereka. Karena dari situlah ya fitnah itu muncul. Itulah yang disebut dengan tabarruj jahiliyah, ketika wajahnya terbuka kemudian dia dandan dengan dandanan ya sebagaimana wanita jahiliyah dulu. Karena wanita jahiliyah dulu mereka juga nutup aurat sebagiannya, Ibu. Ya, mereka sebagiannya menutup aurat, tapi mereka menampakkan wajah mereka, dan wajah itu yang didandani luar biasa. Maka ini masuk dalam kategori tabarruj jahiliyah. Ini makna yang pertama, Ibu, dari Ibnu Katsir. Yang kedua, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menafsirkan kata tabarruj. At-tabarruj, kata beliau, secara bahasa maknanya adalah izharuz zinati wa ma yustada'a bihi syahwatur rajul. Tabarruj itu, ya, kata Imam Qurtubi, menampakkan, seorang wanita menampakkan bagian yang indah dari auratnya, atau dia tampakkan kecantikannya yang mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Makanya wanita itu dalam syariat Islam, mereka itu hanya boleh berhias ketika di hadapan suami saja. Ya, bukan untuk di hadapan orang lain. Nah, ini kan yang banyak disalahpahami, ya. Wanita muslimah hari ini kalau mereka mau keluar rumah justru dandannya kan luar biasa, berhiasnya luar biasa. Tapi giliran di hadapan suami gitu ya, pakainya daster terus. Daster yang udah bolong lagi. Subhanallah. Padahal sebaik-baik wanita, Ibu, ini dalam hadis Rasulullah riwayat Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Albani, khairun nisa allati tasuruhu idza nazar. Sebaik-baik wanita muslimah itu yang kalau suaminya memandangnya, suaminya itu bahagia, Ibu. Subhanallah. Jadi harusnya penampilan wanita itu menarik berhiasnya ketika suami lagi di rumah, Ibu. Ya, nah ini kan yang salah kaprah, wanita muslimah kalau di rumah justru ya biasa aja, mana nggak mandi lagi kalau di rumahnya, ya kalau ada suaminya malah nggak mandi dia, giliran mau keluar subhanallah penampilannya, ya maka ini yang gagal difahami kebanyakan wanita muslimah saat ini, ya makanya mereka berhiasnya bukan untuk laki-laki lain. Ya, tapi mereka berhias untuk suami mereka saja dan itu dapat pahala. Ya, seorang istri yang dia disebut oleh Rasulullah sebaik-baik wanita loh. Sebaik-baik wanita apabila suaminya ketika memandangnya itu suaminya bahagia. Dan apabila suaminya memerintahkannya, dia taat sama suaminya dan dia menjaga kehormatan dan harta suaminya. Itu hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Tabrani. Ya. Maka kata Imam Qurtubi, wanita yang menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain yang bukan mahram
itu termasuk bentuk tabarruj jahiliyah. Ya, saya ulangi Bu, kata Imam Qurtubi, ulama tafsir, ya, beliau mengatakan dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran, setiap wanita yang menampakkan kecantikannya di depan laki-laki lain yang bukan mahramnya, maka itu adalah bentuk tabarruj jahiliyah. Ya. Maka bentuk tabarruj jahiliyah itu, ya, bukan hanya tadi dia nggak buka aurat, dia membuka auratnya, itu udah jelas. Itu disebutnya dengan tabarruj jahiliyah. Ya. Jadi kalau kita susun secara sistematis, Ibu, yang pertama, tabarruj jahiliyah itu dia tidak menutup auratnya secara sempurna. Itu termasuk tabarruj jahiliyah. Ya, dia nutup aurat sih, tapi jilbabnya pendek gitu ya, atau jilbabnya tidak sebagaimana yang disampaikan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ya. Kemudian yang kedua, ya, dia memakai pakaian yang ketat, pakaian transparan. Ya. Maka itu juga disebut tabarruj jahiliyah. Ya. Makanya Ibu kalau lihat wanita yang berpakaian ketat, ya, wanita yang pakaiannya transparan, ya, maka jangan dianggap itu pakaian modern. Karena itu pakaiannya jahiliyah. Jahiliyah itu berapa abad yang lalu, Ibu? 14 abad, 15 abad yang lalu. Berarti justru itu pakaian kuno, Ibu. Karena orang-orang jahiliyah udah pakai pakaian itu gitu loh. Ya, jadi itu bukan pakaian modern. Justru pakaian yang seperti itu membuka auratnya, kekurangan bahan, pakaiannya tipis, membentuk lekukan tubuh, itu bukan pakaian modern. Ya, itu pakaian jahiliyah. Yang berarti itu pakaian orang 15 abad yang lalu. Berarti disebutnya pakaian apa, Ibu? Pakaian kuno. Ya, justru pakaian modern itu pakaian yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka Ibu mulai mendefinisikan modern ini jangan mengikuti realitas sosial, Ibu. Karena kacau kalau kita definisikan segala makna mengikuti realitas sosial ini. Karena realitas sosial tidak menjadi parameter sebagai kebenaran. Tapi parameter kebenaran itu lihat Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah memerintahkan itu, maka itu kebenaran. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah melarang itu, maka itu adalah sebuah kesalahan dan dosa. Maka kita lihat bagaimana petunjuk Al-Quran kepada wanita muslim. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Makna tabarruj jahiliyah diantaranya memakai pakaian tipis, pakaian ketat, pakaian transparan. Ya. Itu yang keberapa, Ibu? Yang kedua. Yang ketiga, makna tabarrujal jahiliyah adalah memakai make up keluar rumah, Ibu. Ya, termasuk termasuk adalah dia menampakkan kecantikannya untuk laki-laki lain selain yang bukan mahramnya. Maka ini juga termasuk di dalam tabarruj jahiliyah. Artinya dia sengaja umbar kecantikannya di depan laki-laki lain. Dia sengaja supaya laki-laki lain menikmati kecantikannya. Padahal kecantikan istri itu hanya untuk suaminya. Bahkan itu haknya suami untuk menikmati kecantikan istrinya. Maka itulah mengapa Allah sebut, Ibu, sebagai tabarrujnya jahiliyah, karena suami-suami di zaman jahiliyah itu mereka nggak cemburu ketika perempuan-perempuan jahiliyah itu keluar dalam keadaan mereka berdandan dengan dandanan jahiliyah tadi. Ya.
Mereka sengaja menampakkan ya bagian dari aurat mereka, atau memakai pakaian yang ketat, atau memakai pakaian yang transparan, atau tadi dia keluar ya dalam keadaan wajahnya terbuka, kemudian dia make up wajahnya tersebut agar kecantikannya dinikmati oleh laki-laki lain. Seperti apa misalnya juga memakai minyak wangi ketika keluar rumah bagi wanita muslimah. Ya, padahal wanita muslimah boleh memakai minyak wangi, Ibu, tapi ketika dia bersama suaminya atau di dalam rumahnya. Ya. Maka hadis riwayat Abu Daud ini harusnya menjadi ancaman bagi para wanita muslimah. Ayyumamra'atin, perempuan manapun, kata Rasulullah, ista'tarat, dia memakai wewangian, kemudian dia keluar rumah, dan dia memakai wangi-wangian tersebut di hadapan laki-laki di luar rumahnya, maka itu adalah penampilan para pezina di zaman dahulu. Ya, maka ini berkenaan dengan makna tabarruj, ya. Baik. Sekarang kita mulai masuk ke dalam kitab ini, Bu, ya. Ana definisikan makna tabarruj tadi supaya kita paham bahwasannya tabarruj jahiliyah ini maknanya luas, ya. Walaupun nanti akan dijelaskan lagi oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Baik, pertama kita baca dari pembukaan, segala puji bagi Allah semata. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi sesudah beliau, dan juga untuk keluarga dan sahabat beliau. Amma ba'du, tidak samar bagi setiap orang yang memiliki pengetahuan terkait apa yang telah merajalela di banyak negeri, yaitu perempuan yang berhias, bersolek, membuka wajah, dan tidak mengenakan hijab di hadapan kaum laki-laki. Juga menampakkan perhiasan mereka yang Allah haramkan untuk mereka perlihatkan. Tidak ada keraguan bahwa sikap seperti itu adalah di antara kemunkaran-kemunkaran besar dan kemaksiatan yang terang-terangan. Di antara sebab turunnya hukuman dan malapetaka serta munculnya azab Allah adalah akibat dari konsekuensi dari berhias, membuka wajah, perbuatan keji yang dilakukan terang-terangan, kriminalitas menjadi-jadi, dan minimnya rasa malu dan kerusakan menyebar luas di mana-mana. Karena itu bertakwalah wahai kaum muslimin, dan genggamlah tangan orang-orang yang lemah akal di antara kalian. Laranglah kaum perempuan kalian melakukan apa-apa yang Allah haramkan atas mereka, dan perintahkan agar mereka konsisten mengenakan hijab dan menutupi diri mereka. Waspadalah terhadap kemurkaan Allah Ta'ala dan hukumannya yang besar, karena terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, innan nasa idza ra'au munkara falam yughayyiruh aw syakka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Sesungguhnya manusia apabila melihat kemunkaran lalu tidak merubah kemunkaran, katakan hukuman azab untuk mereka. Maknanya kalau kita diamkan ini, wanita-wanita muslimah yang tidak berhijab, wanita-wanita muslimah yang tidak menutup aurat, wanita-wanita muslimah yang mereka mengumbar kecantikan mereka, mereka berhias dengan hiasan jahiliyah, maka ini akan menjadi sebab turunnya azab Allah. Kita pun, Ibu, yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini bisa terkena azab dan hukuman dari Allah juga. Maka kita ajak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ajak sahabat-sahabat yang belum mengenakan hijab secara sempurna. Bahaya-bahaya melakukan tabarruj jahiliyah ini. Ya, di antaranya nanti tentang hukuman Allah di dunia, Allah di akhirat nanti. Kemudian Allah berfirman,
dalam Al-Maidah ayat 78-79, min bani Israel ala lisani Daud, telah dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Allah Daud dan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Itu karena mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar dan mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar yang mereka perbuat, dan sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Maka beliau memulai dimah beliau dengan mengajak kita ya untuk sama-sama mendakwahkan kaum muslimah ini agar mereka menutup auratnya secara sempurna dan mereka tidak berdandan sebagaimana dandanan jahiliyah ya. Kemudian juga kita mulai Bu ya, halaman yang pertama. Wajibnya berhijab bagi kaum perempuan dan larangan menampakkan perhiasan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam kitabnya yang mulia agar kaum perempuan berhijab dan tetap di rumahnya, tidak berkeliaran. Allah juga memperingatkan dari menampakkan perhiasan serta berbicara lemah lembut kepada kaum laki-laki sebagai bentuk perlindungan bagi mereka dari kerusakan dan peringatan keras bagi mereka akan sebab-sebab yang bisa menimbulkan fitnah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 32-33, Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa' inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian melemah lembutkan suara kalian di dalam berbicara, sehingga nafsu orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya akan bangkit, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian dilanjutkan Al-Ahzab ayat 33-nya, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Kata Allah, dan hendaklah kalian wanita-wanita mukminah. Ya, jadi perintah ini bukan hanya untuk para istri Rasulullah, tapi untuk wanita muslimah secara umum. Hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berhias sebagaimana cara berhiasnya wanita-wanita jahiliyah. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Maka lihat penjelasan Syekh bin Baz pada ayat ini, para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ummahatul mukminin, yang mana mereka adalah perempuan terbaik dan paling suci. Allah larang mereka untuk berbicara lemah lembut dengan kaum laki-laki, yaitu mereka sengaja menghalus-haluskannya gitu ya, karena itu bisa membangkitkan syahwat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Itu maknanya penyakit menimbulkan hawa nafsu bagi kaum laki-laki. Maka Allah memerintahkan mereka agar menetap berada di rumahnya, dan Allah juga melarang mereka berhias sebagaimana berhiasnya wanita-wanita jahiliyah, yaitu menampakkan perhiasan dan keindahan tubuh seperti kepala, wajah, leher, dada, lengan, betis dan sebagainya, karena itu mengundang munculnya bencana dan malapetaka yang besar serta dapat memancing jiwa kaum laki-laki untuk mendekati sebab-sebab zina. Lihat Ibu, kata-kata di bawah ini beliau memberi catatan, dan apabila Allah memperingatkan ummahatul mukminin dari perbuatan munkar seperti itu, padahal mereka itu istrinya Nabi, tapi masih diingatkan oleh Allah, maka bagaimana dengan wanita muslimah
zaman sekarang mereka lebih patut mendapat peringatan. Oh, istri Nabi saya diperingati sama Allah, sampaikan kepada istri-istri Rasulullah. Yang pertama, nggak boleh, ya, nggak ada laki-laki lain kecuali suaminya. Apalagi nasyid, Ibu. Subhanallah. Suara wanita itu kalau melemah lembutkan saja nggak boleh, apalagi dinasyidkan. Ya. Ini lebih haram lagi, nggak boleh dia. Ya. Kemudian yang kedua, Allah larang berhias dengan hiasan jahiliyah. Tadi ya, makna berhias dengan hiasan jahiliyah, seorang wanita menampakkan apa yang indah dalam dirinya. Maka tadi ada berapa makna, Ibu, yang dimaksud dengan tabarruj jahiliyah? Ada berapa makna? 3. Biar laki-laki telimah dulu, Ibu. Sampai mana batasannya? Aurat sesama muslimah. Nah. Aurat sesama muslimah, Ibu. Nggak boleh kan dilihat semuanya? Maka mana batasannya? Masya Allah. Ini tawaduk semua jemaah. Surah An-Nur, Ibu, ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُؤُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ au, janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian, wahai wanita muslimah, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra suami mereka, saudara laki-laki, ya, dari wanita muslimah tersebut, atau juga putra dari saudari perempuan muslimah tersebut dan wanita-wanita muslimah yang lain. Maka di sini yang boleh ditampakkan aurat sesama muslimah, Ibu, ya, itu sama dengan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang mahramnya. Jadi aurat wanita muslimah sama dengan aurat wanita muslimah di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya. Apa saja berarti, Ibu? Rambut, leher, ya. Kemudian lengan tangan boleh nggak, Ibu? Laki-laki mahramnya boleh? Lengan boleh, ya. Kaki dan bagian kaki, walaupun ulama beda pendapat. Bagian kakinya sampai mana, Ustaz? Ada yang memang mengatakan sampai betis bawah, tapi yang lebih hati-hati hanya bagian kaki yang terbasuh dengan anggota wudhu saja. Berarti sampai atas mata kaki sedikit, Ibu. Yang di situ biasanya dipakaikan gelang, ya. Iya, yang boleh menampakkan perhiasan di situ. Ya. Adapun bagian betis ke atas sudah nggak boleh, walaupun dengan laki-laki yang merupakan mahramnya. Nah, maka ibu-ibu hati-hati, ini batasannya ya, di depan laki-laki yang merupakan mahramnya. Yang boleh terlihat kepala, leher,
lengan tangan, kaki tadi ya, hanya sampai atas mata kaki sedikit saja. Adapun betis ke atas nggak boleh terlihat walaupun oleh laki-laki yang merupakan mahramnya kecuali suami, Ibu. Ya, karena suami dan istri tidak ada batasan auratnya. Ya. Baik, sekarang aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir. Mana batasannya di hadapan wanita kafir? Walaupun ada dua pendapat di kalangan yang sama seperti di hadapan wanita muslimah lain, tapi ana lebih menguatkan, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin. Pendapat yang kedua mengatakan auratnya wanita muslimah di hadapan wanita kafir itu auratnya sama seperti di hadapan laki-laki. Ya, maka ibu-ibu hati-hati kalau punya teman yang merupakan dia orang kafir ya, non-muslim, jaga batasan, termasuk anak-anak perempuannya ibu, ya, agar dijaga. Kalau dia sudah balighah, maka berarti dia harus tetap tutup kepalanya di hadapan wanita kafir. Ya, tidak boleh terlihat. Ya. Nah, sekarang aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim." Allah mengatakan, wahai Nabi, maksudnya wahai Rasulullah, ya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Maka inilah makna jilbab, ya. Jilbab itu adalah pakaian, tidak bisa pakaiannya sempit, ya. Kemudian yang kedua, dia menjulurkan ya sampai ke bagian seluruh tubuhnya. Kemudian dalam ayat lain kan Allah mengatakan waliyadribna bihumurihinna. Hendaklah mereka menjulurkan khumur. Ya, khumur itu jamak dari khimar. Khimar itu kalau istilah kita memang kerudung, tapi kerudung yang lebar ibu, yang juga menutupi pakaian yang kita pakai itu. Itu namanya khimar ibu. Ibu ini udah pakai gamis nih, ya. Kemudian khimar itu berarti menutupi bagian kepala sampai menutupi bagian badan belakangnya juga semuanya. Itu namanya khimar ibu. Ya, berarti kalau jilbabnya masih agak ke atas itu belum disebut khimar, Ibu. Ya, maka sampai menutupi bagian belakangnya memang. Itu namanya bihumurihin, dia julurkan itu. Ya. Nah, inilah ya pakaian yang syar'i seperti ini, ya. Yang betul-betul syar'i ya. Kemudian Allah jelaskan di sini bahwasannya ya seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus ditutup. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, al-mar'atu auratun idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar rumah, maka syaitan akan senantiasa menghiasinya. Maka
Dari sini kita ketahui Ibu bahwasannya untuk menghindari seorang wanita muslimah itu dari melakukan tabarruj jahiliyah, lebih aman dia juga menutup bagian wajahnya, Ibu. Karena sudah dipastikan, Ibu, kalau dia buka bagian wajahnya, walaupun memang mayoritas ulama menyatakan sunnah muakkadah saja, sunnah yang sangat ditekankan menutup bagian wajah, tapi ini yang lebih hati-hati dan lebih selamat, Ibu. Karena biasanya kalau orang dia nggak menutup wajahnya ketika dia keluar rumah, maknanya wanita muslimah ya. Kalau wanita muslimah dia keluar dari rumahnya dalam keadaan wajahnya terbuka, biasanya dia akan tetap ingin kelihatan menarik. Benar nggak Ibu? Benar. Karena nggak mungkin perempuan kalau dia keluar, dia penampilannya ya biasa aja, itu enggak. Karena memang hakikatnya wanita, dimanapun dia berada, dia pengen kelihatan indah, kan gitu Bu ya. Kelihatan cantik gitu. Apalagi kalau ada yang bilang, cantik ya, gitu. Kan itu yang diharap-harapin tuh sama wanita ya. Ya. Nah, apalagi kalau dia setiap dia keluar, Ibu, itu pasti ada keinginan seperti itu. Dia menampilkan penampilannya dengan seindah-indahnya ketika dia keluar rumah. Makanya tadi, kalau wajahnya dalam keadaan terbuka, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam tabarruj jahiliyah ini. Karena dia pasti akan make up-an tuh. Ya, bedaknya bedak yang luar biasa lagi make up-nya. Ya, kemudian belum lagi lipstiknya, ya. Maka dia akan terkena ancaman ini. Tapi kalau dia tutupkan wajahnya, ini akan lebih selamat dan lebih hati-hati. Ya, artinya kita sudah terhindar dari tidak melakukan tabarruj jahiliyah. Ya, makanya di antara hikmahnya pandemi, alhamdulillah Ibu, banyak yang pakai masker kan? Ya, jadi mencegah lah ya. Ya. Jadi mencegah ya wanita itu melakukan tabarruj dengan maskernya itu ya. Nah, itu kan hikmahnya gitu ya. Mereka betul-betul dipaksa untuk menutup bagian wajahnya dengan masker. Ya udah alhamdulillah. Ya. Taib. Jadi aurat Ibu, wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, walaupun sebagian ulama menyatakan bahwasannya seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya, ini memang pendapatnya mayoritas ulama, Ibu. Tapi wallahu a'lam, kalau ingin mengambil pendapat yang lebih hati-hati, maka kita ambil pendapat yang kedua, bahwasannya wajah itu walaupun bukan aurat, tapi dia bisa menjerumuskan wanita muslimah ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, karena kenapa? Karena tadi kalau dia keluar rumah, dia akan menjadikan wajahnya ini dia hias dengan dandanan jahiliyah. Maka untuk mencegah itu Ibu, lebih baik ditutupi saja bagian wajahnya untuk mencegah jatuh ke dalam dandanan jahiliyah ini, ya. Dan kita lihat dalil-dalilnya begitu banyak, Ibu, ya, yang menyebutkan bahwasannya ya menutup bagian wajah bagi wanita itu lebih hati-hati, Ibu. Lebih membawa keselamatan juga bagi wanita tersebut, dan untuk menjaga kecantikannya memang betul-betul hanya untuk istrinya saja, ya. Afwan, untuk suaminya saja. Jadi terbalik ini. Baik. Jadi ingat istri kalau misi ibu-ibu nih. Baik, kita lanjut. Allah Ta'ala juga berfirman nih, Surah Al-Ahzab ayat 53. Masih di buku ini Bu, halaman 5. Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab
dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim. Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, ini maknanya kan kepada para sahabat. Yang kita tahu loh, keimanannya para sahabat jauh dari keimanannya laki-laki di zaman saat ini. Bahkan dalam hadis itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innallaha yanzuru ila qulubi bani Adam." Allah Ta'ala melihat ke dalam hati-hatinya manusia, dan Allah mendapatkan hati yang paling bersih di antara hati manusia itu adalah hatinya Rasulullah SAW. Kemudian setelah para malaikat melihat hati yang paling bersih itu hatinya Rasulullah, malaikat melihat lagi. Siapa yang hatinya paling bersih setelah Rasulullah? Ternyata hatinya para sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi lihat Ibu, para sahabat pun masih diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, mereka diperingatkan apa? Kata Allah, apabila kalian meminta sesuatu atau ada keperluan, ada hajat kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir, maknanya memakai hijab di sini. Makanya istri-istri Nabi semuanya kan menutup wajah-wajah mereka dengan niqab ini. Ya, untuk menghindari ya fitnahnya para sahabat. Dan sahabat juga mereka menjadi selamat dengan para istri-istri Nabi menggunakan hijab ini. Dan kata Allah, cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan juga hati mereka. Jadi ini untuk mencegah Ibu munculnya fitnah dari laki-laki, dia membangkitkan syahwatnya, itu diantaranya adalah wanita itu menutup wajahnya. Karena apa sih Bu? Yang pertama kali dilihat laki-laki apa? Wajah, ya. Laki-laki tahu kan dia cantik atau tidak, ya dimulai dari wajahnya. Gitu. Makanya kalau wajah itu sudah didandanin luar biasa oleh wanita itu, akhirnya membangkitkan syahwat laki-laki tersebut. Dan inilah yang akhirnya menjadikan kesucian hati seorang laki-laki itu hilang atau ternodai. Sebaliknya juga, wanita muslimah ketika dia tidak menutup bagian wajahnya bisa menjadi sebab fitnah bagi laki-laki yang lain. Makanya kata Syekh bin Baz, ayat yang mulia ini merupakan dalil yang jelas menunjukkan wajibnya perempuan untuk berhijab dari kaum laki-laki dan menutupi diri mereka dari kaum laki-laki. Allah telah menjelaskan di dalam ayat ini bahwasannya mengenakan hijab bagi perempuan adalah lebih suci bagi hati kaum laki-laki dan kaum perempuan tersebut, dan lebih jauh dari kemungkinan terjatuh dalam perbuatan keji dan sebab-sebabnya. Dan bersama itu Allah memberikan isyarat bahwa membuka wajah dan tidak mengenakan hijab adalah perbuatan keji dan najis, sedangkan berhijab adalah kesucian dan keselamatan. Ya, karena itu wahai kaum muslimin, beradablah dengan adab-adab yang Allah ajarkan. Laksanakanlah perintah-perintah Allah dan wajibkan kaum perempuan kalian mengenakan hijab yang merupakan sebab kesucian dan sarana keselamatan. Firman Allah tadi Ibu ya, surah Al-Ahzab, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kata jalabib, kata Syekh bin Baz, jamak dari jilbab yang dikenakan kaum perempuan di kepalanya untuk berhijab dan menutupi dirinya. Allah memerintahkan semua kaum perempuan mukmin untuk menjulurkan jilbab agar mereka menutupi bagian-bagian yang indah dari diri mereka. Makanya di antara bagian-bagian yang indah itu apa saja? Rambut, wajah, ya, termasuk juga kaki Ibu ya. Karena saya selalu melihat bahkan banyak wanita muslimah yang mereka nggak tahu bahwa kaki itu adalah aurat. Ya, akhirnya mereka nggak pakai kaos kaki. Ya, termasuk juga lengan tangan wanita muslimah itu aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram Ibu. Ya, jadi lengan tangannya itu ya
Maksud lengan tangan tuh di atas pergelangan tangan nih Bu, ke atas. Ya, atas pergelangan tangan ke atas itu masuk lengan tangan dan nggak boleh terlihat ya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya Ibu hati-hati kalau nulis sesuatu di depan laki-laki yang bukan mahram gitu ya. Ya. Maka pastikan ketika nulis bagian lengan tangan ini tidak terbuka. Makanya anak kalau ngajar santri putri, anak suruh pakai apa itu Ibu? Handsock ya namanya. Iya, pakai handsock Ibu. Itu lebih hati-hati. Ya. Karena memang bagian dari lengan tangan, ya, rambut, kemudian juga wajah, itulah yang paling sering menimbulkan fitnah, Ibu. Ya, paling sering menimbulkan fitnah, ya. Bahkan hati-hati Ibu, kaum lelaki mereka hanya dengan melihat lengan tangannya seorang wanita muslimah saja itu bisa menjadi membangkitkan syahwat dia. Ya. Nah, makanya itu saking hati-hatinya makanya ada beberapa wanita muslimah yang mereka sampai tutup lengan apa sih ini namanya ya, punggung tangannya Ibu ya. Bagian punggung tangannya itu mereka tutupi juga karena memang itu khawatir bisa menjadi sebab ya terkena fitnahnya laki-laki ya. Kemudian Ali bin Talhah berkata yang dia riwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah memerintahkan kaum perempuan beriman apabila mereka keluar dari rumah mereka untuk suatu keperluan agar mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan cukup hanya dengan menampakkan satu mata saja Ibu. Gimana satu mata ya? Mungkin dua. Ya minimal dua mata Ibu kelihatan ya. Satu mata repot nanti ngelihatnya. Kemudian Muhammad ibnu Sirin berkata, aku bertanya kepada Ubaidah As-Salmani tentang firman Allah, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maka beliau menutup wajah dan kepala beliau dan hanya menampakkan mata beliau yang kiri saja. Subhanallah. Sampai segitunya Bu ya, di zaman para ulama loh. Ya, ini zamannya para ulama. Ibnu Sirin itu kan tabi'in setelah sahabat, ya. Kemudian Allah mengabarkan kepada kami bahwasannya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terkait dengan kekeliruan dan kesalahan yang terjadi di masa lalu, yaitu berupa kelalaian dari hal itu sebelum datangnya larangan dan peringatan tersebut darinya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila mungkin ada yang dulu punya masa lalu gitu ya, dulu belum bisa menutup aurat secara sempurna, maka mulai dari sekarang tutup auratnya secara sempurna Ibu. Jadi jangan bilang saya kan baru taubat Ustaz, perlahan-lahan lah, nggak bisa ya, karena menutup aurat nggak bisa perlahan-lahan, gimana caranya? Ya, nggak bisa pelan-pelan, harus langsung secara sempurna tutup auratnya. Dan itu membuktikan taubat seorang hamba betul-betul taubatan nasuha. Ya, taubat yang murni, Ibu. Tutup sudah auratnya secara sempurna. Ya. Karena itu akan lebih mendatangkan ketenangan hati, menyelamatkan diri kita juga Ibu sebetulnya sebagai wanita muslimah. Jadi syariat Islam yang Allah syariatkan kepada wanita muslimah ini untuk menjaga wanita muslimah tersebut. Subhanallah. Makanya Anda selalu sampaikan, wahai wanita muslimah, banggalah Anda dengan agama Islam ini. Banggalah Anda dengan syariat Islam ini. Karena syariat Islam ini, mereka ketika memerintahkan kalian berjilbab, menutup aurat dengan sempurna, itu untuk menjaga diri kalian dari gangguan, dari kejahatan laki-laki gitu ya. Itu syariat Islam. Sampai ada riwayat Ibu, subhanallah. Saya baca riwayat ini agak bergetar. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha
itu begitu menjaga kehormatannya, Ibu. Sampai kepada orang yang meninggal dunia sekalipun. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Aisyah pernah berkata, Ibu, ketika beliau memasuki kamar beliau yang menjadi kuburannya Rasulullah dan ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq, itu kan dikuburkannya di kamar beliau, Ibu, ya. Kata Aisyah, ketika aku masuk ke dalam kamarku dan saat itu yang ada di kamarku hanya 2 kuburan saja, kuburan Rasulullah dan kuburan ayahku Abu Bakar As-Siddiq, maka aku ketika masuk kamar, kemudian di kamar aku lepaskan jilbabku. Karena aku berpikir yang ada di kamarku ini adalah Rasulullah suamiku dan ayahku Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tapi kemudian kata Aisyah, ketika ternyata yang dikuburkan di kamarku juga Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, maka demi Allah kata Aisyah, aku tidak pernah memasuki kamarku kecuali aku dalam keadaan berhijab. Sampai segitu, Bu, malunya ibunda kita. Padahal kan orangnya sudah meninggal dunia. Tapi Aisyah tidak mau melepaskan jilbabnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya walaupun dia sudah meninggal dunia. Sampai segitu, Ibu. Ya, bagaimana ibunda kita Aisyah mencontohkan, ya. Karena beliau paham betul begitu tingginya Islam meninggikan harkat, martabat, kehormatan perempuan ini. Maka jangan lagi para perempuan ya muslimah saat ini mengembalikan ya kehidupan mereka seperti zaman jahiliyah, ya. Makanya banggalah dengan Islam ini karena ketahuilah wanita di zaman jahiliyah itu dihinakan sehina-hinanya, Ibu. Itu wanita di zaman jahiliyah. Mereka kalau lahir saja, apabila ada istri di orang-orang jahiliyah yang mau melahirkan dan dikabarkan akan punya anak perempuan, mereka sudah marah, Ibu. Itu baru mau lahir saja. Karena mereka menganggap itu aib yang luar biasa memiliki anak perempuan. Kan Allah abadikan itu dalam surah An-Nahl. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzib yatawara minal qaumi. Mereka kalau mendengar kabar istri mereka akan melahirkan anak perempuan, mereka marah luar biasa dan mereka malu. Sampai mereka berpikir, apakah aku akan bunuh saja bayi ini atau aku pertahankan dalam keadaan menanggung malu. Subhanallah. Tapi Islam datang memuliakan wanita muslimah. Islam datang meninggikan wanita muslimah dengan mensyariatkan memakai jilbab dengan sempurna. Ya. Nah, selanjutnya Ibu. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 60. Kata Allah Ta'ala, wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junah an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un 'alim. Dan para perempuan tua yang mereka sudah tidak memiliki hasrat untuk menikah, Ibu. Atau mereka tidak memiliki hasrat untuk dinikahi. Karena ada wanita yang nggak mau nikah tapi mau dinikahi, Ibu. Ada nggak? Ya. Kemudian maka tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kesucian diri adalah lebih baik bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini banyak yang salah kaprah, Ibu, dengan ayat ini. Mereka menganggap kalau wanita itu sudah lansia, sudah tua, ya boleh dibuka seluruh bagian badannya. Ini kan ngaco, Ibu. Ini tafsir yang keluar dari penafsiran para ulama, ya. Makna ya mereka boleh menanggalkan di sini, makanya kita harus lihat pendapatnya para ulama tafsir. Ya. Di antaranya lihat kata Syekh bin Baz,
Di sini Allah mengabarkan bahwasannya perempuan-perempuan yang telah berusia lanjut dan tidak lagi ada hasrat untuk menikah, tidak ada dosa bagi mereka untuk membuka pakaian mereka dari wajah dan tangan mereka apabila mereka tidak berhias dengan suatu perhiasan. Ya. Maka dengan ini dapat diketahui bahwa perempuan yang berhias dengan suatu perhiasan tidak boleh membuka pakaiannya dari wajah dan kedua tangannya. Dan juga perhiasan-perhiasan lainnya. Dan mereka menanggung dosa dalam hal itu. Sekalipun seorang perempuan yang telah lanjut usia. Nah, jadi makna ayat ini, Bu, ya, perempuan-perempuan yang sudah tidak punya hasrat lagi untuk menikah, ya, maknanya di sini, ya, bukan berarti kalau perempuan itu sudah usia lansia gitu ya, kemudian dia usianya sudah tua, kemudian ditafsirkannya adalah berarti dia boleh nggak pakai jilbab, nggak pakai membuka bagian kakinya. Enggak, bukan begitu penafsirannya. Tapi penafsiran yang benar adalah dia tetap ya menutup bagian auratnya, tapi, nah di sini ada tapinya Ibu, tapi dia boleh untuk membuka bagian wajahnya. Ya, jadi itu untuk laki-laki yang usianya tua, Ibu. Kalau ibu kan masih muda, makanya jangan dibuka bagian wajahnya, ya. Karena memang ini penafsirannya para ulama, ya. Walaupun ada tafsiran para ulama lain yang mengatakan kalau dia wanita sudah usia senja, maka boleh bagiannya terlihat ya untuk laki-laki yang bukan mahramnya saja. Ya, seperti kepala, kemudian wajah, kemudian kaki gitu ya. Maka kalau untuk dia akhirnya berpakaiannya semaunya gitu ya, akhirnya dia pakai apa itu Ibu? You can see gitu ya, lelaki itu wanita tua lansia pakainya you can see. Padahal ada laki-laki tamu yang bukan mahramnya ya tetap nggak boleh Ibu. Tetap nggak boleh. Ya, tetap tidak diperbolehkan ya. Ini tolong dikasih tahu nenek-neneknya Ibu ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada tamu tetap dia tutup. Yang boleh dilihat wajahnya saja nggak apa-apa. Ya, bagian wajahnya saja tidak apa-apa. Ya, tapi seluruh bagian lain tetap tertutup ketika ada laki-laki yang bukan mahram dia bertamu ke rumahnya. Kecuali laki-laki mahramnya, ya jelas tadi. Ada bagian yang boleh kan kalau laki-laki mahramnya yaitu kepalanya, ya, lehernya, kakinya tadi tidak sampai ke atas betis tapi ya, maka itu boleh ya. Jadi ini makna ayat ini Ibu ya. Jadi bukan berarti wanita yang sudah lansia dia boleh ya menampakkan auratnya tadi. Ya, tidak. Tetap dia tidak diperbolehkan dan dia harus tetap menutup bagian auratnya kecuali tadi bagian wajah dan tangannya saja. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz, hal itu karena terdapat suatu kaidah yang mengatakan setiap barang yang jatuh tercecer pasti ada yang memungutnya. Dan juga karena menampakkan perhiasan dapat menimbulkan fitnah dari perempuan yang menampakkannya, sekalipun dia perempuan tua, Ibu. Ya, sekalipun dia perempuan tua, tetap aja, ya. Terkadang laki-laki itu kan dia hasratnya berbeda-beda, Ibu. Bisa jadi dia malah sukanya sama yang tua, gitu kan? Nah, makanya Islam menjaga itu, gitu loh. Ya. Ih, ibu-ibu kok ketawa. Benar Ibu, ada kok laki-laki yang kayak gitu. Ya. Makanya tetap Islam diminta menjaga wanita lansia ini tetap nggak boleh kelihatan auratnya kecuali tadi bagian wajah dan tangannya saja. Ya. Nah, kalau wanita perempuan tua saja Ibu, ya, yang mereka sampai segitunya syariat menjaga mereka, apalagi kalau perempuan itu masih belia, cantik gitu ya, maka apabila berhias
maka tidak ada keraguan lagi, pasti laki-laki akan terkena fitnah darinya, ya. Maka tadi Ibu, ya, sempurnakan hijab kita agar betul-betul menjaga dari fitnah laki-laki. Allah menetapkan syarat bagi perempuan yang telah tua gitu ya, yaitu tidak ada lagi hasrat untuk menikah, ya. Yang hal itu wallahu a'lam kata Syekh bin Baz tidak lain kecuali karena hasratnya untuk menikah akan membuatnya bersolek dan berhias dengan perhiasan. Karena memang ingin menikah. Maka perempuan yang seperti ini dilarang meletakkan pakaiannya, menyingkap kecantikannya sebagai perlindungan baginya dan bagi selainnya dari fitnah. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan memotivasi perempuan-perempuan muslimah yang sudah lanjut usia untuk bersikap iffah. Apa artinya iffah, Ibu? Menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan atau dari yang dilarang Allah. Dan Allah menjelaskan bahwa itu lebih baik bagi mereka sekalipun mereka tidak berhias. Ya. Makanya Allah tutup ayat ini dengan apa, Ibu? Ya. Wa an yasta'fifna khairul lahunna kata Allah, ya. Kalau mereka tetap memelihara kesucian diri mereka, itu lebih baik bagi mereka, ya. Jadi wanita yang sudah lansia pun kalau mereka tetap menjaga dia tutup bagian wajahnya, itu juga bagian dari yang lebih baik untuk mereka mensucikan diri mereka. Dan di sini Allah mengabarkan bahwasannya perempuan yang telah berusia lanjut. Kok balik lagi? Salah ya. Oh. Dengan ini menjadi jelas, Bu, ya. Keutamaan mengenakan hijab bagi kaum perempuan dan menutupi diri dengan pakaian. Sekalipun bagi perempuan-perempuan yang sudah tua, ini terjemahannya kasar banget sih. Dan bahwasannya hal itu lebih baik bagi mereka daripada menanggalkan pakaian. Maka berhijab, bersikap iffah dari menampakkan perhiasan adalah lebih baik dan lebih patut bagi perempuan yang masih muda, serta menjadi sebab mereka lebih jauh dari munculnya fitnah. Allah berfirman dalam surah An-Nur 30 dan 31, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaitu laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka dan sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dan Allah juga perintahkan kepada wanita mukminah, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menjaga pandangan mereka. Ya, jadi ingat Ibu, bukan hanya laki-laki yang menjaga pandangan, tapi wanita mukminah juga. Makanya jangan suka nonton film-film yang bisa membangkitkan syahwat. Biasanya masih suka film Korea nggak, Bu? Jangan ya, udah nggak usah ditonton. Ya, film Korea kah, film Jepang kah, film Hollywood kah, ya nggak usah. Ya, maka nggak usah menonton film-film yang seperti itu yang akhirnya merasa, ini kok aktornya ganteng banget gitu ya, kan bahaya itu, ya. Akhirnya dibandingin ya dengan suaminya. Nah ini kan bahaya. Ya, itulah muncul pertikaian rumah tangga kan kadang berawal dari perkara-perkara kecil dulu gitu ya. Dia anggap nonton nggak masalah, usahakan cuma nonton aja. Iya, aktornya ada yang lebih ganteng dari suaminya kan bingung akhirnya. Ya, maka tinggalkan sudah Ibu ya menonton tontonan yang akan menimbulkan fitnah karena ini perintahnya. Ya, Allah perintahkan kepada orang beriman mereka menjaga pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat darinya. Tadi ya, bagian kepala, bagian leher, ya,
bagian kaki ya, di bawah betis itu boleh terlihat di hadapan laki-laki yang mahramnya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali, nah ini kan mahram semua. Apa artinya mahram, Ibu? Laki-laki yang haram untuk dinikahi. Jadi bukan muhrim ya. Karena sebagian masih menyebut bukan muhrim kita. Enggak, bukan mahram yang betul. Muhrim itu orang yang mau ihram, Ibu. Itu namanya muhrim. Orang yang mau ihram umroh atau haji itu disebutnya muhrim. Jadi yang betul bukan mahram, ya. Siapa saja mahram kita? Nah, di sini disebutkan kecuali kepada ayah-ayah kita, ayah suami, putra-putra, putra-putra suami, ya. Maksudnya dari istri yang lain atau saudara laki-laki muslimah itu, ya. Kakak, adik itu masih mahram. Kemudian ponakan, Ibu. Ponakan itu mahram tidak? Mahram ya. Anak dari kakak laki-laki kita, anak dari kakak perempuan kita. Nah, itu juga mahram kita, ya. Kemudian atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Nah, di sini ada catatan, Ibu, laki-laki yang tidak punya keinginan ini juga laki-laki lansia ya. Tapi kan Ibu kalau punya supir atau tukang kebun kayaknya enggak, bukan lansia kan? Pasti masih muda lah ya. Maka tetap jaga Ibu ya, jaga hijabnya ya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Siapapun itu, apakah tukang kebun, apakah supir ya. Dan jangan lupa Ibu kalau punya supir harus didampingi mahramnya. Nggak boleh berduaan. Makanya Ibu ingat supir Grab itu bukan mahram Ibu. Ya. Ya Allah, banyak sekali ini pertanyaannya. Syukron. Jazakallah khairan. Ya, ingat Ibu ya, supir Grab bukan mahram Ibu. Ya. Maka jangan cium tangan ntar sama supir Grab. Ya, ntar lupa malah cium tangan lagi ya. Maka ingat harus didampingi mahramnya kalau naik Grab. Siapa saja yang bisa dijadikan mahram, Ibu? Minimal anak itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau ibunya ngapa-ngapain, anak itu bisa ngadu ke ayahnya. Ya. Maka anak itu sudah bisa bedain ya. Nah, itu boleh dijadikan mahram Ibu. Walaupun dia belum balik gitu ya. Terkadang dia mungkin mumayyiz dulu baru kemudian balik. Karena balik itu kan baru usianya mungkin 15 tahun dia sudah balik. Tapi kalau ada anak kita yang dia 10-11 tahun sudah mumayyiz, maka boleh dijadikan sebagai mahram kita ketika kita keluar rumah atau ketika safar tadi ya. Apakah kita naik Grab atau naik angkutan yang lainnya, ya? Sampai halaman berapa ini, Bu? Wah, masih banyak, Ibu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kita sampai halaman 15 lah, Bu ya. Karena ini masih berhubungan dengan menundukkan pandangan, ya. Lanjut, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, pada dua ayat ini Allah memerintahkan kaum mukminin dan kaum mukminat untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Hal ini tidak lain kecuali karena besarnya kerusakan perbuatan keji, zina, dengan segala kerusakan besar yang ditimbulkan di antara kaum muslimin. Jadi tidak diragukan lagi, Bu, sebab utama
kerusakan terjadinya zina gitu ya, nikah sekalipun Ibu. Ya. Saya kedatangan seorang pengusaha dari Jakarta, sudah dinikahi selama 20 tahun, tiba-tiba selingkuh. Alhamdulillah. Padahal istrinya sudah difasilitasi semuanya. Dikasih mobil, setiap bulan dikasih 10 juta. Kemudian, rumahnya mewah lah, ya. Tapi masih selingkuh, subhanallah. Maka hati-hati Ibu, ya. Inilah bahwasannya harta itu nggak menjamin seseorang mendapat ketenangan dalam hidupnya. Ya. Maka wanita solehah ini mahal sekali, ya. Yang bisa menjaga kohminya tidak ada di rumah, ya. Maka itu, ya. Begitu juga wanita mengumbang pandangannya kepada laki-laki yang bukan mahram, disitulah awal kerusakan itu akan muncul. Maka terjadilah akhirnya sarana munculnya penyakit hati dan perbuatan keji. Ya, makanya Allah sebutkan menundukkan pandangan itu sebab keselamatan. Ya, Allah mengatakan dzalika azka lahum, itu akan lebih mensucikan hati kalian kalau kalian menundukkan pandangan. Maka menundukkan pandangan, menjaga kemaluan adalah lebih suci bagi orang mukmin di dunia dan di akhirat. Dan kita memohon keselamatan kepada Allah dari hal itu. Allah juga mengabarkan bahwasannya Dia maha teliti, Bu. Ingat, Allah melihat kita di mana saja, gerak-gerik kita kemana saja. Maka hadirkan selalu wanita muslimah muraqabatullah, selalu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Baik ketika ibu di hadapan orang maupun ibu sendirian. Karena dosanya di rumah ini lebih besar di zaman sekarang, Ibu. Ibu buka YouTube, nontonnya film Korea lagi. Ya, ibu buka YouTube, akhirnya dicari-cari yang lain lagi yang bisa membangkitkan syahwat. Ya, dari situlah akhirnya muncul keretakan rumah tangga, kan bisa dari hal-hal yang seperti ini. Maka berhati-hati bagi kaum wanita dan kaum laki-laki. Dan Allah berfirman dalam surah Ghafir, ini ayat yang berkaitan dengan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui pandangan mata yang khianat, subhanallah. Pandangan mata yang khianat itu kita melihat pandangan kita kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu sudah pandangan khianat itu, ya. Maka kalau melihatnya pandangan yang pertama nggak apa-apa, Ibu. Mentang-mentang pandangan pertama diterusin, jangan. Sudah tundukkan pandangan setelah pandangan yang pertama, ya. Karena tadi Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita. Allah tahu, Ibu. Makanya ayat ini juga digunakan oleh Imam Nawawi ketika beliau membawakan bab muraqabah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya, ini bab senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 61. Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idz tufiduna fih." Kata Allah, dan kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an serta kalian tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami yang menjadi saksi atas kalian di waktu kalian melakukannya. Dan tidak luput dari pengetahuan Allah biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit, dan tidak ada yang lebih kecil daripada zarah tersebut melainkan semuanya tercatat dalam kitabnya Allah Lauhil Mahfuz. Maka wajib atas seorang hamba mereka punya rasa takut kepada Allah,
malu kepada Allah, dan malu ini perhiasan yang paling mahal bagi seorang wanita, Ibu. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau rasa malu itu sudah hilang dalam diri seorang wanita, maka tidak ada lagi yang berharga pada diri wanita tersebut. Jadi rasa malu itu harus ada, Ibu, dalam diri seorang wanita. Bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Ya, tapi malu di sini jangan disalah tempatkan. Malu di sini maknanya malu dalam bermaksiat kepada Allah. Malu apabila dia jalan dengan yang bukan mahramnya. Malu apabila dia WA-an dengan WA yang tidak ada hajat, tidak ada keperluan dengan yang bukan mahramnya. Malu kalau dia telepon-teleponan dengan laki yang bukan mahramnya. Harusnya malu itu hadir dalam diri seorang wanita muslimah. Karena ini perhiasan yang paling mahal. Ya, kalau perhiasan ini hilang, kata sebagian ulama, niscaya nggak ada lagi yang berharga dalam diri wanita muslimah tersebut. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan kepada para wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, sebagaimana Allah perintahkan kepada mukmin laki-laki sebagai perlindungan bagi mereka dari sebab-sebab fitnah, juga sebagai dorongan bagi mereka untuk mengambil sebab-sebab iffah, untuk tidak jatuh dalam perkara yang haram dan juga keselamatan. Itulah mengapa Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah mereka menampakkan aurat perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat saja kepada laki-laki mahram mereka. Apa yang tampak dari pakaian, maka itu di Oh ya, ini Ustadznya mana keluar gimana? Udah hasil saja kalau gitu. Sudah belum, Bu? Produksi.
handsoknya masih boleh nggak ya? Taib, ya. Jazakillah khairan. Yang pertama, berkenaan dengan wanita yang melaksanakan haji atau umroh, ya, memang ada aturan ketika melaksanakan ihram tidak boleh menutup wajahnya. Ini kalau memang dianggap, Ibu, nah ada catatannya Ibu, kalau memang dianggap, ya, ini bisa dia terselamatkan dari fitnahnya, ya. Tapi kalau dia ternyata ketika tawafnya menganggap ini nggak akan selamat karena banyak laki-laki yang bukan mahramnya, maka tetap dibolehkan Ibu dia tetap menutup wajahnya. Ya, walaupun memang hukum asalnya nggak boleh Ibu, ya. Hukum asalnya tidak boleh menutup wajah, tapi kalau dia khawatir ini akan menyebabkan banyak laki-laki yang bukan mahramnya di sekelilingnya dan itu akan menimbulkan fitnah, maka dia boleh untuk menutup wajahnya. Ya. Kemudian untuk handsok, wallahu a'lam, kalau handsok kan pakaian berjahit berarti ya, berarti nggak boleh dipakai Ibu. Kalau sudah ya. Kenapa? Oh iya wanita, iya afwan, saya jadi lupa. Iya wanita tetap boleh Bu pakai handsok ya. Wanita tetap boleh pakai handsok, jadi nggak masalah ya. Baik, bagaimana jika khimarnya panjang tapi modelnya bermacam-macam Ustaz? Ya. Maksudnya modelnya bermacam-macam gimana Ibu? Selama modelnya itu tidak tipis, membentuk lekukan tubuh, atau tadi tidak sempit, maka ya boleh saja walaupun modelnya bermacam-macam. Hanya saja ya, ini kadang ada khimar yang ada gambar-gambarnya Ibu ya. Nah, ini jangan Ibu, karena ini sama saja itu bisa menimbulkan fitnah. Pokoknya yang paling baik kalau wanita memakai khimar, pakai aja yang polos Ibu. Ya, nggak perlu ada corak-corak atau motif-motif tertentu, gitu ya. Tidak perlu ada motif-motif tertentu. Oh iya, bukankah batasan khimar hanya sampai menutupi dada saja? Iya, itu batas kalau mengartikan secara terjemahan letterlock itu, ya. Tapi batas yang dimaksud khimar itu, kalau definisinya ulama bahasa, dia betul-betul menutupi sampai lebih dari dada itu. Maknanya sampai bagian perut bawah dada pun sekalipun. Ya, karena itu baru disebut dengan khimar dalam definisi ulama bahasa Arab. Bagaimana jika wanita memandang ustadz yang mengisi kajian di online? Kalau ibu memandangnya bisa membangkitkan syahwat, jangan dipandang ibu. Ya, jangan dipandang. Berarti caranya gimana Bu? Nggak bisa di offin kameranya ini ya, ustadznya. Iya. Nah, ya tinggal ditaruh aja Ibu ya, laptopnya ditaruh ya, Ibu dengarkan. Ini kalau Bu ya, kalau misalnya ustadz tersebut bisa membangkitkan syahwat Ibu. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak membangkitkan ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi lebih baik dan lebih aman memang tidak dipandangin Ibu ya. Yang kedua, Satafwan, bagaimana istri dandan di rumah? Dari bangun tidur sampai malam, semua yang mengerjakan istri. Apa ini maksudnya? Maksudnya dandannya dari pagi sampai malam. Oh.
Dari bangun tidur sampai malam semua yang mengerjakan istri, kami hanya bekerja. Ini laki-laki yang nanya, Ibu. Semua dibereskan istri yang perkasa. Betulkah ada hadis yang apa ini, Bu? Yang mencuci dan masak adalah suami gitu. Oh, nggak ada, Ibu, nggak ada hadisnya. Anda belum pernah dengar itu. Ya. Jadi istri yang beres-beres, suami yang masak dan nyuci gitu. Nggak ada hadisnya, Ibu. Ya. Nggak ada hadisnya itu ya. Hanya saja memang ya, para istri ini memang sebetulnya kewajiban mereka kan melayani suami. Ya. Jadi sebetulnya melayani suami yang memenuhi segala kebutuhan suami saja. Itu kewajiban dia. Adapun kalau dia mencuci, memasak karena memenuhi kebutuhan suami ya, mencuci, ngepel, nyapu gitu ya, maka itu enggak kewajiban istri sebetulnya, ya. Artinya bisa dilakukan oleh orang lain, ya. Tapi kewajiban dia hanya untuk melayani suami saja tadi, ya. Maka kewajiban dia itulah yang tadi sebagaimana Ibnu Katsir membawakan hadis, kalau wanita itu dia diam di rumahnya, dia lakukan kewajibannya, dia layani suaminya dengan baik, maka dia sama mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Tapi kalau hadis seperti ini saya belum pernah dapatkan, Ibu. Ya. Maka kalau istri dandan di rumah ya boleh, Ibu. Dandannya dari pagi sampai malam juga boleh, Ibu. Ya, yang penting jangan ketika ada tamu saja, ya. Yang ketika ada tamu dia malah dandan, tapi di hadapan suami dia tidak dandan, ya. Maka ketika ada suami justru ibu dandan, nggak apa-apa, ya. Bahkan itu sunnah, Ibu. Ibu mendapat pahala ketika berpenampilan menarik di hadapan suami. Bismillah, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap sahabat yang sudah memakai jilbab syar'i tapi hobinya TikTokan? Astagfirullah. Mohon saran dan penjelasannya, Ustaz. Ya. Wallahu a'lam, Ibu, Ana tidak terlalu tahu tentang dunia per-TikTokan ini, Bu. Ya. Tapi itu kan hanya sebuah ya teknologi baru lah ya, atau aplikasi yang mungkin digunakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama, setiap aplikasi atau sarana, Ibu, yang jadi catatan adalah yang pertama, kita gunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan pahala atau untuk dapetin dosa. Gitu. Kalau TikTokannya itu misalnya ada ceramah-ceramah atau potongan-potongan ceramah yang di situ di TikTokin gitu ya, maka nggak masalah kan sebetulnya. Tapi kalau ternyata isi TikTokan itu adalah ya berkaitan dengan joget-joget lah, nyanyi-nyanyi lah, nari-nari lah, ya itu kan berarti sarana dosa. Gitu, ya. Maka memang lebih baiknya, Ibu ya, lebih baiknya, ini kan perkara syubhat, Ibu ya. TikTok ini berarti masuknya perkara syubhat, ya, yang mungkin nggak jelas kehalalan dan keharamannya gitu. Maka lebih baik Ibu ditinggalkan. Ibu pernah dengar kisahnya Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, beliau pernah nggak makan daging kambing selama 7 tahun. Bukan karena kolesterolnya tinggi, atau bukan karena dia nggak doyan, enggak, doyan sekali. Ibu tahu sebabnya? Imam Abu Hanifah mendengar berita dari pasukan di istana, ada satu kambing yang hilang dari Baitul Mal. Ada satu kambing yang hilang dari Baitul Mal. Lalu Imam Abu Hanifah ini nanya ke pakar peternakan,
Kira-kira bisa bertahan berapa lama kambing itu di luar sana untuk hidup? Kata pakar peternakan ini paling sekitar 7 tahun, wahai Imam. Maka Imam Abu Hanifah tidak mau membeli daging kambing di pasar karena takut daging kambing di pasar itu adalah daging kambing yang hilang dari Baitul Mal. Allahu Akbar. Sampai segitunya, Ibu. Ini yang namanya sikap waro, Ibu. Apa artinya waro? Meninggalkan segala perkara yang dia khawatirkan akan membahayakannya di akhirat nanti. Ini namanya waro, Ibu. Tarku ma yaduru fil akhirah, kata ulama. Meninggalkan segala perkara yang akan membahayakannya. Nah, ini sama, Ibu. Seperti TikTok, Ibu harus berpikir, ini saya nonton TikTok, nanti membahayakan saya nggak ya pada hari kiamat nanti? Pola pikirnya kan seperti itu saja. Kalau saya main TikTok ini membahayakan saya nggak nanti ya pada pengadilan Allah pada hari kiamat nanti. Maka daripada kita jatuh dalam dosa, lebih baik kita tinggalkan perkara yang syubhat seperti ini. Bismillah. Udah tadi ya. Kalau kita punya saudara laki-laki sedarah yang beda agama, seperti apa batasan auratnya? Maka sama, Ibu, seperti laki-laki atau wanita muslimah yang kafir. Sama seperti laki-laki yang bukan mahram kita. Ibu, kalau di hadapan laki-lakinya itu kafir. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Bu, dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, kenapa kok sebagian ulama menganggap auratnya muslimah di hadapan wanita kafir itu dianggap sama dengan auratnya muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram? Karena dalilnya adalah itu tidak bisa menjaga aib-aib yang ada pada wanita tersebut. Jadi misalnya kalau wanita muslimah dia buka bagian lehernya di hadapan wanita kafir gitu ya, ternyata di lehernya ada bisulan kah, koreng kah gitu ya, maka biasanya wanita kafir akan mengumbar-ngumbar itu gitu. Dia nggak bisa jaga rahasianya wanita mukminah gitu ya. Maka itu yang menjadi sebab wanita muslimah auratnya di hadapan wanita kafir atau laki-laki kafir walaupun dia mahram kita tetap berarti dia tidak boleh menampakkan kecuali bagian wajah dan telapak tangan, atau wajah lebih baik juga dia tutup, Ibu, agar terhindar dari tabarruj jahiliyah tadi. Ustadz, bagaimana sikap kita jika di saat bepergian dengan suami memperbolehkan untuk berdandan, bahkan menganjurkan? Ya Allah, ini wahai para suami, sampaikan, Ibu, suami jadilah orang yang paling pencemburu. Suami itu harus punya cemburu dong, masa istrinya malah disuruh dandan? Ya, kalau disuruh dandan berarti harus wajahnya ditutupi. Ya, wajahnya ditutupi berarti. Ya, supaya make up-nya nggak kelihatan laki-laki lain. Tutupi wajahnya. Ya, maka suami sebetulnya nggak boleh memerintahkan istrinya untuk berdandan kecuali di hadapan dia saja. Adapun di hadapan laki-laki lain ya nggak boleh, Ibu, karena tadi kecantikan wanita muslimah bukan untuk laki-laki yang bukan mahramnya, tapi untuk suami, Ibu. Ya, maka kalau ada suami yang seperti ini, Anda selalu mengingatkan ada ancaman dari hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah nggak mau ajak bicara dia pada hari kiamat. Allah nggak mau memandang dia pada hari kiamat dan baginya azab yang pedih. Salah satunya adalah rajulun dayyus,
laki-laki yang tidak punya rasa cemburu ketika ada kemunkaran di tengah keluarganya. Maka nggak boleh ya laki-laki suami memerintahkan dandan kecuali ketika di hadapan suami saja. Adapun kalau pergi suami minta dandan ya boleh, kita nggak mentaatinya kecuali dandan secukupnya saja. Itu pun dengan tadi kita tutup wajah kita agar tidak menimbulkan fitnah untuk laki-laki yang lain. Apa mudaratnya wanita kafir jika melihat muslim sedang tidak tertutup auratnya? Oh tadi ya Ibu ya. Wanita kafir melihat wanita muslim kepalanya ternyata yang banyak kutunya kan jadi aib Ibu. Ya, malah dia ceritain ih orang muslimah tuh gitu ya. Ya, akhirnya jadi bahan pembicaraan. Ya, maka lebih baik tutup aurat kita sebagaimana di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana hukumnya suntik vitamin C untuk kecantikan? Oh ini yang suntik-suntik ini Bu ya. Ya, untuk kecantikan. Kalau kecantikannya untuk suaminya kan boleh. Makanya tadi kalau ibu suntik vitamin C berarti ibu nggak boleh kelihatan kecuali matanya saja. Ya, kelihatan matanya saja ya. Nah, kalau kelihatan matanya nggak apa-apa, ibu suntik vitamin C ya. Tapi kalau ibu belum bisa menutup wajahnya, lebih baik jangan. Ya, ini hukumnya menjadi haram karena khawatir menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya laser untuk membersihkan flek? Sama ini Ibu kan ya? Apa sih itu istilahnya? Istilahnya apa tuh Bu? Yang perawatan wanita itu facial ya? Ya, facial itu kan boleh Ibu, tapi untuk suaminya. Sekali lagi untuk suaminya ya. Makanya lebih baik kalau ibu facial, suntik kecantikan, maka sudah wajahnya ditutup kalau mau keluar. Berarti kecantikan itu khusus untuk suami saja di rumah. Ya. Yang ketiga, menghadapi gencarnya sosial media seperti mengajak tabarruj, bagaimana menghadapinya? Yang pertama, ya bertakwa kepada Allah, Ibu. Ya, ingat selalu kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu saja. Ya, kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, insya Allah setiap gerak-gerik kita akan hati-hati. Karena Allah selalu melihat kita. Kita sendirian Allah melihat. Ya, kita sepi Allah melihat. Dalam keadaan ramai Allah melihat, maka kita berhati-hati berinteraksi dengan sosial media. Ya, maka berhadapan dengan sosial media ini jangan mengikuti perilakunya kebanyakan wanita di luar sana. Ya, maka jangan sampai wanita muslimah karena ingin diakui eksistensinya gitu ya, akhirnya dia ikut-ikutan tuh, ya, terjerumus di dalam dunia. Makanya Anda selalu katakan perempuan yang wanita muslimah yang paling baik itu yang paling tersembunyi dari hadapan laki-laki. Ya, tapi kalau ada wanita muslimah pengennya eksis di hadapan laki-laki, itu patut dipertanyakan. Ya, pengennya diperhatiin laki-laki lain, itu patut dipertanyakan. Saya tuh sedih Ibu, beberapa bulan lalu lihat wanita-wanita berjilbab lari di bandara cuma untuk nyambut artis Korea yang nggak jelas itu. Astagfirullah. Mereka pakai jilbab loh. Ya Allah. Mereka lari-lari, subhanallah. Begitu histeris. Kok seperti ini wanita muslimah? Berarti ada yang salah kan dari pakaian yang jilbab yang dia pakai. Dia nggak paham jilbab itu kehormatan wanita muslimah yang harus dia jaga. Jilbab itu kemuliaan wanita muslimah yang harus dia jaga. Maka nggak boleh dia berharap kepada pandangan laki-laki lain, kan begitu. Ya. Baik.
Kemudian kadang kami melihat akhwat bercadar pakai make up, ya. Yang dilihatin, yang ibu aja kan yang ngelihatnya, ya. Bagaimana cara kami memberi nasihat? Padahal beliau termasuk akhwat yang sudah paham sunnah. Ya tadi ibu, kalau memakai make up, ya, maka hendaknya dia tutupi wajahnya dan boleh terlihat dengan sesama mahramnya saja. Ya, atau untuk suaminya saja make up itu. Tapi kalau dilihat di hadapan laki-laki lain, maka itu yang tidak diperbolehkan. Ya, maka untuk wanita bercadar boleh ibu, bermake up boleh, tapi tadi hendaknya dia tujukan untuk suami. Ya, kalau untuk sesama perempuan boleh nggak kelihatan make upnya? Boleh, nggak apa-apa ibu. Ya, tapi setelah kajian ditutup lagi ketika akan selesai dari kajiannya, ya. Nah, kalau memang ya make up-nya itu hanya untuk ya suaminya, ya, dan dia persembahkan untuk suaminya, maka nggak masalah, ya. Kalaupun dia memakai cadar, kan wanita cadar itu bukan berarti dia wajahnya kumuh gitu Bu, ya enggak, ya enggak, jangan disalahpahami juga. Boleh kok ibu wanita cadar dia facial boleh, boleh. Silakan cari salon wanita muslimah yang di sana terjaga khusus gitu ya. Tapi tadi dia betul-betul kecantikannya ini hanya untuk suaminya saja. Ya. Baik, kemudian bagaimana wanita yang harus bekerja di pabrik dan harus mengikuti aturan pabrik, memakai celana panjang, ya. Kemudian memakai celananya yang longgar. Bagaimana Ustaz? Nah, nanti dibahas Ibu dalam kitab ini, ya. Kitab Syekh Abdul Aziz bin Bas ini dibahas tentang hukum wanita bekerja di luar rumah. Hukum asalnya Ibu, wanita itu kan menetap di rumahnya tadi ya. Ini hukum asalnya. Lalu bagaimana ketika wanita itu dia bekerja di luar rumah? Sebagian ulama membolehkan dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, pekerjaan dia sesuai dengan fitrah seorang wanita. Jadi jangan pekerjaannya ngangkut-ngangkut barang. Ya, ini kan nggak sesuai dengan fitrahnya. Ya, makanya sebagian ulama membolehkan. Ya, ini yang pertama sesuai dengan fitrahnya. Dia mengajar anak-anak misalnya gitu ya. Dia menjadi guru di sekolahan. Tapi sekolahannya pun tidak berkholwat gitu ya antara laki dan perempuan, atau dia menjadi tenaga kesehatan, dokter gitu ya, medis, tapi tetap. Maka ini yang pertama, dia bekerjanya sesuai dengan fitrahnya, ya. Yang kedua, di tempat bekerjanya tidak ada ikhtilaf, bercampurnya laki-laki dengan perempuan. Jadi terpisah Ibu. Makanya kalau Ibu ke Saudi, Ibu lihat ke bank-bank Saudi, itu ada bank khusus laki-laki, ada bank khusus perempuan. Rumah sakit kan juga gitu ya. Ada lokasi-lokasi, betul rumah sakitnya satu gitu, tapi dipisah. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Gitu, ya. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Pokoknya ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan gitu. Yang ketiga, ketika dia bekerja pun memang dalam keadaan terdesak, Ibu. Terdesak itu bagaimana? Memang misalnya dia nggak punya suami lagi, sedangkan dia butuh untuk menafkahi anak-anaknya, gitu ya. Maka dia boleh bekerja, ya, dengan syarat 3 tadi, Ibu. Ya, yang pertama sesuai dengan fitrahnya, yang kedua tadi tidak ada ikhtilat di tempat bekerjanya, dan yang ketiga dia tetap menjaga pakaiannya, hijabnya sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun memakai celana panjang, kalau di dalam gamis boleh Ibu. Tapi kalau menjadikan celana panjangnya di luar, ini tidak boleh Ibu.
Karena ini sama dengan menyerupai laki-laki. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa wal mutashabbiha wa rijalu mutasyabbihat. Allah melaknat ibu laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Di antara menyerupai laki-laki, kata sebagian ulama, wanita memakai celana panjang. Untuk pakaian luarnya nggak boleh. Kalau untuk pakaian dalam boleh, Ibu. Tapi untuk pakaian luar tidak diperbolehkan. Ya, maka solusinya bagaimana? Solusinya Ibu, kalau Ibu masih punya suami yang mencari nafkah, maka lebih baik resign saja Ibu. Ya, keluar dari bekerja. Kalau Ibu memang menganggap ya nafkah ini tidak cukup ya, maka Ibu harus pindah ke tempat kerja yang membolehkan Ibu memakai pakaian yang sesuai syariat. Begitu saja Ibu solusinya ya. Kalau Ibu tetap mau bekerja dan di tempat kerja itu mewajibkan celana panjang, nggak boleh pakai gamis gitu ya, nggak boleh menutup aurat secara sempurna, pindah Ibu. Pindah, cari tempat kerja yang memang bisa untuk Ibu tetap menjaga aturan syariat itu dengan memakai jilbab yang sesuai tuntunan Rasulullah. Ya. Selanjutnya, Ustaz, apakah jika seorang istri dandanannya mentereng, ngejreng, warna-warni, tasnya juga rantai mewah, waduh. Ada Bu, tasnya rantai mewah. Ketika mengajar agama keluar rumah, mengajar sih sesama akhwat, tapi kami murid-muridnya dandanannya lebih sederhana daripada guru yang mentereng tersebut. Ya. Ibu bahasanya gaul itu Bu ya. Ngejreng, mentereng. Apakah itu termasuk tabarruj Ustaz? Ya. Enggak pakai cadar kan Bu yang ngajarnya? Oh terbuka ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau dandanannya ini ngejreng tadi, ngejreng di sini definisinya mungkin berlebihan tadi ya. Make up-nya Bu ya, make up-nya berlebihan. Kemudian pakaiannya warna-warni gitu ya. Tasnya juga, kalau tas, ya tas kan tergantung Ibu ya. Kalau mewah kan bisa jadi menurut Ibu mewah, tapi menurut yang pakai biasa aja kan relatif ya. Tapi kalau tadi pakaiannya warna-warni, ini kan pakaian yang mengundang pandangan laki-laki, maka harusnya nggak boleh. Ya, Anda tadi sebutkan pakaian yang dipakai wanita muslimah, pakaian yang tidak mengundang pandangan laki-laki. Ya, itu pakaian yang memenuhi aturan syari. Pakaian yang ngejreng ya, warna-warni ya, kemudian juga mentereng, make up-nya juga kelihatan ya, maka apakah itu termasuk tabarruj? Wallahu a'lam Ibu. Kalau pakaian itu termasuk pakaian yang mengundang pandangan laki-laki, maka itu masuk dalam kategori tabarruj. Ya. Karena pakaian wanita muslimah pakaian yang tidak mengundang pandangan laki-laki. Kalau misal kita bekerja berdua saja dengan suami, kemudian saya berdandan dan pergi bekerja, dan hanya di ruangan itu saja bagaimana? Oh ibu sama suami aja gitu, berdua. Ya nggak apa-apa ibu dandan, kan sama suami saja. Yang penting tidak ada laki-laki lain. Kalau ada laki-laki lain langsung tutupi saja wajahnya, gitu ya. Kemudian, Wan Ustadz, dalam niatan saya tidak ada ingin memamerkan muka saya. Saya tidak berdandan, paling hanya pelembab untuk muka saja. Apakah tidak menggunakan cadar berdosa? Tadi saya sudah sebutkan Ibu ya, mengenai cadar memang ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama memang hukumnya sangat dikuatkan, ditekankan.
Maka kalau ibu misalnya cadar, ibu nggak berdosa, tapi ibu bisa jatuh dalam perkara tabarruj tadi. Makanya ini yang dicegah ibu, ya. Karena perilaku tabarruj itu ya tadi seseorang kalau wajahnya diperlihatkan, biasanya dia ingin penampilan wajahnya ini kan di make up seindah-indahnya. Gitu. Maka kalau tadi ibu memamerkan muka, ya hanya dengan pelembab untuk muka, ya maka ya tidak mengapa sih. Berarti nggak pakai make up gitu Bu ya. Pelembab itu bukan make up kan? Atau masuk make up juga? Pelembab make up nggak Bu? Hah? Skincare. Iya, kalau hanya pelembab untuk membersihkan kotoran wajah saja, ya, yang tidak memakai apa tuh Bu, bedak-bedak yang tebal itu apa? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau hanya untuk membersihkan muka, hanya dikhawatirkan tetap, ya. Kalau ingin ibu lebih hati-hati dan pakai pelembab saja di mukanya, kemudian nggak pakai cadar ya tidak berdosa insya Allah. Tapi dengan syarat ibu ya, tidak dengan memakai make up yang lainnya tadi. Ya, walaupun tetap saja ibu itu bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki lain. Karena bisa jadi bagi laki-laki lain ibu pakai pelembab aja itu sudah cantik gitu. Ya, itu sudah menimbulkan fitnah kan gitu. Walaupun menurut ibu dandanan saya biasa aja kok. Iya, itu kan menurut ibu, tapi bagi laki-laki lain enggak ya. Bisa jadi itu malah menimbulkan fitnah. Makanya tadi kalau seseorang enggak menutup wajahnya, wanita muslimah dikhawatirkan dia akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki lain. Dan ibu akan merasa terganggu dengan itu. Ibu senang nggak dilihatin sama laki-laki terus? Senang nggak? Atau senang jangan-jangan? Jangan Bu. Ya, kan ada laki-laki gitu ya. Kalau ngelihat wajah wanita nih cantik banget, dia pelototin terus. Kan kalau bagi wanita muslimah dia nggak merasa tenang dengan itu, dia risih dengan itu. Ya, kalau dia selalu jadi bahan dilihatin terus sama laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Jadi wallahu a'lam memang tidak berdosa ibu, tapi ibu bisa jatuh dalam sebab yang mendatangkan fitnah bagi laki-laki. Kemudian, oh udah ibu, udah habis ini, balik lagi ya. Baik, cukup ibu ya. Nggak ada pertanyaan yang ketinggalan kan? Cukup ya. Baik. Kita cukupkan Ibu kajian kita. Mohon maaf Ibu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Ibu di hati ibu-ibu semuanya. Yang Ana sampaikan adalah dari sunnah Rasulullah dan penjelasan para ulama. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.